Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulus Hanoto Aji. Saya sudah 26 tahun bergabung dengan Telaga Kahuripan. Saya akan menceritakan sedikit mengenai riwayat Telaga Kahuripan. Kami mendesain Telaga Kahuripan ini dibantu oleh konsultan kami dari Baltimore Design Development Group. Kami dapat respon yang sangat positif dari masyarakat waktu itu. Kami meluncurkan launching kami pertama kali di tahun 1996 dan kemudian disusul dengan grand launching di Telaga Kahuripan ini dengan sambutan yang sangat antusias oleh masyarakat. Para pemegang saham kami adalah orang-orang yang sudah terkenal di dunia pengembangan, dunia developer. Yang pertama adalah Bapak Herman Sudarsono. Beliau adalah founder dan juga chairman dari Duta Putra Land pada saat ini. Yang kedua adalah Bapak Deddy Kusuma. Beliau founder dari Napan Group dan kala itu beliau adalah direktur di Pondok Indah. Yang ketiga adalah Bapak Edwin Kawilarang. Beliau adalah founder dari Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Yang keempat adalah Bapak Bing Arianto. Beliau adalah founder dan dari grup Kalbe. Dan yang kelima, Bapak Hendro Santoso Bondokusumo. Beliau adalah Presiden Direktur dari Intiland Group. Kami telah berjuang selama 25 tahun dan mendapat apresiasi dari masyarakat dan mendapat gelar sebagai pengembang favorit oleh majalah Properti Indonesia. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pengembangan ini dengan CEO kami yang baru, yaitu Bapak Ferdiansyah Rostam. Sebentar lagi akan saya perkenalkan. Terima kasih. Halo, saya Ferdiansyah Rostam. Salam kenal untuk Anda semua. Sejak akhir 2020, saya dipercaya untuk mengelola program rejuvenasi dan kelahiran kembali Telaga Kahuripan. Sebuah township seluas 750 hektar dengan area penghijauan yang sangat baik dan lokasi yang strategis karena berdekatan dengan beberapa akses tol yang baru diresmikan oleh pemerintah. Sejak awal bergabung, sejujurnya saya sangat kagum dengan konsep yang ditawarkan Telaga Kahuripan. Area ini memiliki penghijauan yang sangat baik dengan taman-taman alami yang sangat luas dan juga konsep resortnya sangat terasa. Sehingga akhirnya kami mencoba memberikan sedikit nuansa modern and coziness sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya dengan tetap mengedepankan karakter hijau dari Telaga Kahuripan. Kawasan ini berlokasi strategis karena sinergi dengan pengembangan ekstensi jalur tol Depok Antasari atau Desari. Sehingga dari Jalan Antasari Jakarta Selatan hingga Bogor Outer Ring Road, salah satu exit gate-nya akan berdekatan dengan gerbang kawasan Telaga Kahuripan. Dan jalur ini juga yang nantinya akan tersambung dengan Jalan Tol Jorwe 3 yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta, Balaraja, Serpong, Telaga Kahuripan hingga Jagorawi. Telaga Kahuripan juga merupakan perusahaan yang sehat secara finansial.
bertahan sejak 1994 hingga saat ini tanpa ada beban hutang keuangan. Hal ini bagi saya menunjukkan bahwa konsep yang ditawarkan oleh Telaga Kahuripan dapat diterima dengan baik oleh market. Rekan-rekan, saat ini saya melihat bahwa tidak ada pengembang lain di koridor selatan Jakarta dengan area luasan sebesar Telaga Kahuripan, dengan kekuatan penghijauan yang sangat baik, serta fitur akses sebanyak dan semenarik kawasan ini. Hal ini tentunya merupakan daya tarik dan kekuatan khusus bagi mereka yang sedang mencari hunian. Saat ini, kami memandang bahwa konsep hunian yang harmonis bersama alam, dengan pendekatan modern dan cozy, juga harus bisa mengedepankan pendekatan new normal di era transisi dan pasca pandemi ini. Rumah bukan lagi sekedar tempat transit bagi penghuninya yang sibuk dalam aktivitas keseharian mereka. Rumah harus bisa kembali menjadi titik pusat dari tumbuh dan berkembangnya keluarga yang sehat. Rumah kembali menjadi titik sentral keluarga kita. Kami di tim Rejuvenasi Telaga Kahuripan memikirkan dengan matang mengenai bagaimana konsep New City, New Normal, and New Residential ini. Konsep seperti apa yang harusnya bisa mendukung kelahiran kembali Telaga Kahuripan. Dengan karakter penghijauan yang kuat, lokasi strategis dan kemudahan akses. Hingga saat ini, kami bisa dengan bangga mempersembahkan kelahiran kembali Telaga Kahuripan. Nah, seperti apa konsep itu? Saya mengundang Ibu Dian Wulandari selaku Direktur Teknik dan Perencanaan kami untuk bergabung bersama kita. Halo semua, perkenalkan saya Dian Wulandari dari Direktur Teknik dan Perencanaan. Salam sehat dan salam kenal untuk kita semua. Benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ferdiansyah mengenai kawasan Telaga Kahuripan yang memiliki karakter kuat tentang resort dan penghijauannya. Bisa dibilang kawasan Telaga Kahuripan ini yang seluas 750 hektar dikelilingi oleh taman-taman yang begitu luas dan juga memiliki 8 danau mata air di tengah-tengah tamannya. Konsep resort tentunya tetap kami pertahankan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kami menyadari bahwa diperlukan penyegaran-penyegaran yang dapat memberikan nuansa hunian yang modern dan cozy. Dan juga kami mengadopsi untuk kondisi era new normal seperti adanya aktivitas working from home, di mana kebanyakan kegiatan yang kita lakukan biasanya berada di luar rumah, kali ini kita lakukan kebanyakan di dalam rumah. Sehingga kami pun sudah memulai perencanaan revitalisasi taman-taman existing yang ada di dalam kawasan, dan juga kami memikirkan untuk menambahkan fungsi-fungsi komersial yang dapat memberikan nilai tambah dan juga mendukung dan menopang kegiatan aktivitas dari warga yang bernuansa modern lifestyle. Kami ingin warga yang tinggal di Telaga Kahuripan memiliki begitu banyak pilihan tempat untuk mereka bersantai dan bercengkrama bersama keluarga dan juga kerabat, serta melakukan kegiatan komunitas di ruang terbuka yang begitu luas, serta memiliki beragam pilihan kuliner wisata. Dan juga kami meyakini bahwa semua ini akan terwujud jika ada sebuah tim yang matang dan berpengalaman. Akhirnya kami menjatuhkan pilihan kepada konsultan-konsultan yang berada di kelas atas seperti Urban Plus yang memenangkan sayembara Ibu Kota Negara, dan juga Hadi Vincent Arsitek yang memiliki desain-desain rumah yang terkenal dengan nuansa modern dan cozy living. Kali ini saya akan mempersilahkan Bapak Sibarani untuk menjelaskan konsep baru master plan dari Telaga Kahuripan, dan juga Bapak Hadi Vincent untuk menerangkan konsep hunian baru yang mengadopsi era new normal. Mari sama-sama kita dengarkan.
Halo, salam sehat untuk semuanya. Saya Arjuna Sinaga atau Angga, co-founder dari Urban Plus yang mendapatkan kepercayaan untuk mendesain master plan kawasan Telaga Kahuripan. Sebelumnya, terima kasih untuk Budian ya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi tentang konsep dari perencanaan kawasan ini. Telaga Kahuripan ini punya aset yang luar biasa karena pertama, berada di daerah yang sangat alami, banyak natural features-nya, aset-aset alam, dan juga akan memiliki berbagai macam infrastruktur akses yang baru datang, jalan tol, dan juga berada di area Minapolitan yang akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi secara posisi sangat strategis. Hal kedua, ya ini adalah salah satu kebutuhan sekarang ya. Di masa pandemi tentunya orang ingin memiliki rumah yang nyaman, asri, tapi juga dekat dengan fasilitas komersial. Kita bisa bayangkan satu perumahan yang akan menjadi sangat hijau, sangat terbuka, sehat, plus punya banyak tempat dan ruang untuk aktivitas keluarga, mulai dari keluarga dari ayah, ibu, sampai ke anak-anak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharing untuk master plan kawasan ini. Dan untuk lebih lanjut tentang bangunan dan arsitekturnya, kita akan lihat nanti, dengar dari Pak Hadi Vincent. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga. Halo semua, saya buka masker dulu ya. Selamat pagi nih. Saya dari Hadi Vincent. Oke, saya akan mulai untuk jelaskan proyek Telaga Kahuripan ini gitu ya. Produk ini cukup menarik. Dia ada 4 tipe, tipe 6, tipe 7, tipe 8, dan tipe 9. Nah, masing-masing tipe ini pasti punya satu kelebihan. Jadi di sini kita akan jelaskan secara detail kurang lebih apa-apa aja sih yang menjadi kelebihan dari produk di proyek Telaga Kahuripan ini. Nah, secara keseluruhan karena kondisi sekarang kan pandemi kita belum lewat, kemudian mungkin kedepannya akan menjadi new normal kita sebut. Jadi kita mencoba menyikapi hal itu untuk rumah ini. Jadi rumah ini tentunya perlu sehat, perlu udara bersirkulasi dengan baik, perlu bukaan, perlu taman terbuka, sehingga itu menjadikan produk yang sehat lah secara new normal. Nah, yang menonjol dari konsep ini sebetulnya kita punya daerah teras yang cukup untuk menerima barang. Jadi in case sekarang kan semuanya sudah online, antar barang, terima paket, ataupun bahkan terima tamu, kadang-kadang kita nggak mau terlalu masuk ke dalam rumah gitu. Jadi kita memang udah siapkan satu teras yang relatif walaupun tipe 6 boleh dibilang nggak terlalu besar tapi cukup. Jadi di situ ada semacam bench, kita bisa taruh barang, terima barang, atau duduk terima tamu yang kita nggak terlalu familiar lah. Nah, selain itu untuk menyikapi new normal kita masuk ke dalam ada foyer Pak. Foyer ini juga berguna untuk kita mulai buka-buka sepatu atau apa supaya kita lebih bersih. Nah, ada lagi nih satu, setelah foyer kita bisa langsung masuk ke kamar mandi atau toilet. Either kita mau cuma cuci tangan atau cuci muka ataupun mau mandi pun bisa karena di sana ada shower. Udah kita siapkan shower. Jadi posisi kamar mandi ini sepertinya biasanya kalau kita desain tuh nggak di depan, tapi khusus karena kita udah mengalami pandemi ya dan kita pun belum tahu kapan berakhir. Memang kebersihan itu penting lah. Jadi menurut saya posisi kamar mandi ini menjadi penting, oleh sebab itu kita desain di arah depan dekat foyer. Kita desain kamar mandi ini seamless, artinya nggak terlalu kelihatan dan akan didesain secara interior sangat rapi. Jadi sepertinya kamar mandi itu tidak kelihatan, yang kelihatan hanya panel-panel interior begitu-begitu. Jadi itu menjadikan posisi kamar mandi itu tidak mengganggu foyernya gitu. Nah, dari keempat tipe ini itu satu yang penting. Kedua, kita buat jendela-jendela lebih besar. Terus kemudian kita buat pintu-pintu sliding yang lebih besar. Kemudian ada beberapa tipe, mulai dari tipe kecil, ruang makan, itu tuh kita buat outdoor. Jadi ada pilihan nih. Kalau orang senang outdoor dining, kita bisa pilih yang tipe 6. Tapi kalau yang senang di dalam, tipe paling besar tuh di dalam. Tapi artinya kalau di dalam tuh bukan berarti tertutup. Dia pun ada pintu sliding yang bisa dibuka lebar, sehingga dia punya penghawaan yang alami gitu ya. Dan kita seperti makan di samping taman gitu.
Nah, kita bahas mulai dari tipe 6 ya, Pak. Jadi, nah tipe 6 ini ada 2 kamar sebetulnya. Di bawah praktis hanya common area. Jadi begitu masuk foyer tadi, langsung ke living room, itu open nih. Living room tuh punya jendela ke taman belakang yang luas, kemudian ke depan pun ada jendela. Jadi cross ventilation-nya sangat baik gitu. Nah, di bagian paling belakang ada dining room yang menyatu dengan dapur. Walaupun tipe 6 dia memiliki dapur yang cukup besar gitu. Di sini saya tekankan juga bahwa kita kan saat pandemi ini banyak WFH ya. Jadi kita merasa bahwa rumah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan kepingin ada satu fleksibilitas. Jadi di tipe yang kita desain enggak tertutup kemungkinan kenapa dapur besar, misalnya ada orang yang suka masak di rumah atau bahkan mungkin jualan makanan online, itu masih bisa dilakukan pun di tipe 6 gitu. Walaupun rumah lebarnya kecil, dia punya kitchen yang cukup besar untuk hobi yang masak. Tapi mungkin kalau mau lebih kecil, kitchennya kita bisa pilih tipe 7 gitu. Ada yang lagi hobinya yang lain gitu. Jadi masing-masing rumah ini punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau kita lihat ke lantai 2, 2 bedroom itu ada di second floor. Tapi karena ngelihat tipe 6 ini entry level untuk orang yang punya rumah lah ya. Jadi kita buat 2 kamar. Tapi 2 kamar ini fleksibel nih. 1 kamar terhadap kamar masternya itu bisa open. Jadi mungkin buat pasangan baru yang masih baru menikah, terus dia belum punya anak, dia bisa jadikan 1 untuk jadi walk-in closetnya, sehingga kamarnya menjadi spacious gitu. Dan ruang atas menjadi privacy untuk master bedroom semuanya. Dan after itu mungkin dia akan punya anak, nah itu bisa jadi ruang bayi tanpa merubah keseluruhan secara interior. Ataupun untuk pasangan yang sudah punya anak toddler atau apa, itu pun bisa kamarnya nyambung gitu, karena kan anak-anak kecil kalau tidur terlalu jauh juga mereka merasa nggak nyaman gitu. Itu yang menarik. Jadi di sini saya membuat satu fleksibilitas juga. Misalnya pasangan baru mau bikin sebelahnya ruang kerja yang menyatu dengan kamar, itu pun bisa. Nah, ini yang membuat desain ini menjadi fleksibel. Kemudian di lantai 2 ada balcony juga open outdoor. Walaupun kecil, tapi di situ mungkin bisa bertanam sedikit lah yang hobi-hobi tanaman indoor, tapi dia butuh ruang terbuka, dia bisa lakukan di situ. Nah, kelebihannya lagi tipe 6 ini walaupun luasnya hanya 83, next kalau dia beberapa hari ke depan atau beberapa tahun kemudian dia mau extend, di belakang itu kemungkinan extendnya sangat besar gitu. Jadi sangat fleksibel, dia mau bikin tambahan kamar, mau bikin living room, atau mau bikin apa itu masih bisa karena tanah yang di belakang cukup besar. Itu yang tipe 6. Nah, untuk interior memang tipe 6 ini kita mulai dengan warna-warna yang natural tapi warna terang. Tapi kita kasih aksen-aksen color gitu ya. Jadi 2 tipe 6 dan tipe 7 kita sebut sebagai rumah yang modern chic. Jadi kita kasih aksen color, warna-warna supaya dia punya suasana aja. Tapi tetap untuk spaciousnya itu butuh warna terang. Jadi kita masukin warna-warna terang. Nah, untuk yang tipe 7 ini lebih besar, dia punya total meter square 112 meter square. Di sini kita punya ruang makan lebih mendekat ke living room. Ini pun fasilitas untuk kamar udah bertambah menjadi 3 bedroom. Tapi di atas semuanya. Kembali lagi yang 2 bedroom antara master dan kamar anak itu bisa fleksibel, artinya bisa dibuka juga dengan pintu sliding. Sehingga kamar yang 1 bisa dimanfaatkan selain mungkin untuk ruang tidur anak atau ruang kerja atau kebutuhan yang lain lah. Misalnya dia butuh ruang bermain anak, itu kita bisa pakai juga, atau ruang duduk bahkan gitu. Nah, di koridor atas kita buat seperti ada ruang kerja tambahan. Nah, mungkin yang terpenting di sini memang kita desain rumah ini seperti apartemen. Jadi kita udah pikirkan secara interior dengan matang. Jadi tidak ada space yang terbuang. Jadi apapun space yang ada kita manfaatkan. Jadi kalau istilahnya pembeli kalau membeli barang ini dengan luasan sekian meter, semua luasan itu kepake. Jadi sangat efisien gitu ya, efisien pemanfaatan ruangnya. Selain itu kita tetap memperhatikan unsur arsitektur, estetika. Jadi kita
mungkin kalau developer kadang-kadang ya udah asal murah jadi bisa ditempatin, sangat fungsional gitu. Tapi untuk Telaga Kahuripan ini lain, kita berpikir secara lebih detail karena artinya apalagi milenial sekarang ya sangat mengerti akan desain. Mereka tuh appreciate terhadap itu. Jadi kita sangat pikirkan hal-hal yang menyangkut estetika, walaupun secara fungsional harus kita penuhin juga gitu. Nah, untuk yang tipe 7 interior more or less hampir the same lah sama tipe 6 karena dia hanya selisih gitu lebih besar. Tapi warnanya berbeda sama suasananya apa ya? Kita ciptakan dua suasana yang berbeda karena dari warna aksen tadi. Ada yang ada merahnya, ada yang ada birunya gitu. Itu membuat suasana lain. Kemudian juga mungkin kita pakai material yang natural juga seperti ada kursi rotan. Kesannya supaya lebih berkesan outdoor gitu ya, outdoor. Dan kita juga masukkan unsur-unsur tanaman ke dalam rumah supaya lebih cozy gitu ya. Nah, nanti di interior akan terlihat gimana treatment toilet ini. Jadi mungkin konsumen bisa lihat, oh ini toilet kok ada di depan, takutnya mengganggu nggak? Sebenarnya toilet ini menjadi tidak terlihat, dia akan seamless. Nanti di interior bisa jelas terlihat gitu. Nah, ini toiletnya seperti ini gitu ya. Kemudian konsep ruang makan outdoor masih kita terapkan di tipe 7 ini. Jadi orang bisa makan dikelilingi oleh taman gitu. Itu nyaman sekali apalagi kalau kita breakfast gitu ya. Terus kadang-kadang kalau kita ngundang tamu dalam masa new normal ini kadang-kadang kita kalau pakai AC itu kita ada rasa khawatir lah ya. Nah, di sini kita bebas nih karena open cross sirkulasi apa. Jadi kita bisa jaga jarak, bisa undang tamu, ngobrol-ngobrol di open area tanpa AC gitu ya. Tapi suatu kali pakai AC, kita bisa tutup gitu living room-nya. Tanpa AC bisa juga dibuka gitu. Jadi banyak kemungkinan. Oke, kita lanjut ke tipe 8 nih. Nah, tipe 8 udah lebih besar lagi. Kita sebut kalau secara interior ini lebih elegan. Jadi marketnya mungkin yang udah sedikit lebih mapan lah mulai tipe 8, 9 ini. Jadi di sini kamarnya udah lebih banyak. Ini kamarnya masih tetap 3 tapi dengan luas yang lebih besar. Nah, di tipe 8 ini yang menonjol tuh di atas udah ada living room. Jadi kita punya 2 living room nih di dalam satu rumah ini. Tapi living room ini fleksibel juga, bisa dimanfaatkan ruang bermain anak, ruang belajar, atau yang lain-lain. Nah, di bawah begitu masuk seperti biasa, pasti kita masuk ke foyer dulu, kemudian masuk lagi ada kamar mandi, toilet di situ buat bersih-bersih. Nah, habis itu langsung belok kiri, di situ langsung living room. Living room ini kelihatan spacious karena dia punya jendela kita sebut 360 derajat nih, kelilingnya tuh jendela gitu. Jadi ke depan jendela, ke samping taman jendela, ke belakang pun jendela ke arah dapur yang dapurnya pun open gitu. Dan dapur di belakang luas juga nih. Kita sebenarnya bisa fleksibel nih, dapur belakang bisa jadi tempat breakfast atau makan pagi yang menyatu dengan dapur. Nah, kalau dining kita bisa juga formal dining. Artinya ini udah punya formal dining, kita bisa punya 2 space gitu. Ruang living room dan ruang makan menjadi satu kesatuan supaya itu menjadi luas. Biasa kita sebut great room lah ya. Great room itu besar, luas, jadi masuk tuh merasa nyaman. Kemudian satu hal lagi yang penting di sini udah ada service area. Jadi di tipe ini tuh sudah ada ruang pembantu dan toiletnya. Berikut tempat jemur. Ke lantai 2. Nah, ke lantai 2 hal yang menarik di sini udah berbeda nih dengan desain tipe 76. Ruang tidur anak tuh sudah tidak langsung berdampingan dengan ruang tidur orang tua atau master bedroom. Tapi justru ruang tidur anak ada 2 yang berdampingan. Mungkin kalau kita punya anak 2 yang sudah besar, kadang-kadang mereka kan harus ada interaksi. Jadi kamarnya itu sebelahan. Nah, tapi dari sisi private, kalau anaknya mau, oh saya nggak mau nih jadi satu, tetap ada pintu sliding yang bisa tertutup ya. Jadi si anak tuh bisa terpisah, kalau lagi perlu terpisah, bisa juga dia jadi satu kalau lagi mau bareng gitu. Nah, master bedroomnya pun udah lebih luas, dia punya view ke arah depan dan dengan kamar mandi di dalam.
Jadi option kamar mandi toilet untuk tipe 8 ini sebenarnya udah ada 4. Satu, kamar mandi di bawah yang tadi untuk bersih-bersih. Kedua, untuk master bedroom. Ketiga, untuk kamar anak. Dan untuk ruang pembantu. Banyak sekali sih kamar mandinya kalau ngelihat ini. Jadi apa kebutuhannya ini udah sangat compact dan terpenuhi tanpa perlu kita mengextend lagi bangunan. Jadi itu sudah fix lah rumahnya karena semuanya sudah terpenuhi. Nah, yang menarik tadi fleksibilitas tadi yang ada di ruang tidur anak. Nah, suatu kali mungkin nih bagi pasangan yang anaknya cuma satu kamar tadi juga fleksibel, bisa dijadikan ruang kerja atau dan lain-lain. Jadi karena space-nya cukup besar. Secara interior kita buat mulai dari tipe 89 ini kita sebut modern elegant. Jadi mulai tipe ini kita pakai material-material yang lebih elegan, diantaranya mungkin ada marble-nya sedikit, ada aksen seperti itu. Tapi tetap karena ini satu klaster, satu kesatuan dengan 67 modernnya kita tetap tampilkan. Warna natural tetap ada, tapi kesan elegannya kita mau lebih tekankan lah di dua tipe ini. Kita lanjut ke tipe 9. Nah, tipe 9 ini memang boleh dikata klaster ini paling terbaik lah, paling besar, dia sangat lengkap. Nah, di sini kita sudah ada 4 kamar, jadi 4 kamar, 1 kamar di bawah, 3 kamar di atas. Nah, kemudian kelebihan dari tipe 9 ini di lantai 1 tuh dapur bersih dan dapur kotor terpisah. Dia punya dapur kotor yang sangat luas. Kemudian service area masih seperti tipe 7, dia ada ruang pembantu dan toilet, tapi dia ada di second floor supaya ruang bawahnya cukup besar. Nah, great room di tipe 9 ini yang paling besar karena dia terbuka ke arah taman belakang. Jadi di living room tuh ke taman samping, ke depan itu ada jendela, di ruang makan ke halaman belakang pun ada jendela. Nah, naik ke lantai 2, di atas ada 3 kamar, master bedroom ada di depan. Di samping master bedroom ada kamar yang fleksibel, multipurpose lah kamarnya. Di sini kamar ini bisa dijadikan living room, bisa di ruang kerja, dan dia punya teras yang cukup luas. Jadi hanya tipe ini yang punya istilahnya deck untuk tempat misalnya barbecue, misalnya itu masih cukup. Bisa juga untuk bertanam, kalau yang suka hobi tanam, misalnya nanam sayur atau apa yang hidroponik pun itu bisa. Nah, di belakang ada 1 kamar lagi. Kamar itu bisa dimanfaatkan sebagai kamar anak. Kamar mandi di sini ada 4 tetap. Jadi 1 kamar yang untuk bersih-bersih di bawah, kamar mandi pembantu, kamar mandi utama, dan kamar tidur untuk anak di atas. Kira-kira itu. Kemudian untuk interior masih yang tipe ini lebih elegan. Kita terapkan beberapa material seperti kaca, juga panel-panel kayu, kemudian cermin-cermin supaya membuat itu lebih elegan karena dia glossy ya, ada sedikit glossy lah, tapi tetap modernnya dapat gitu. Kemudian juga interior kita tetap desain compact seperti apartemen karena pemanfaatan ruang penting sehingga kita membeli ini maksimal lah, efisien. Ruangan-ruangan yang kita pakai tidak ada yang terbuang, semuanya kepake semua. Kamar mandi pun kita treat dengan baik, modelnya bisa dikata seperti apartemen mewah lah. Jadi material yang kita pakai ada unsur-unsur alami, kemudian kita pakai gelas untuk penghalang shower. Dan yang menarik di kamar mandinya master bedroom tipe terbesar, tipe 9 itu ada seperti kayak di Bali, ada taman kering. Nah, jadi dia showeran tuh sebelahnya taman kering. Karena memang konsep keseluruhan dari tipe-tipe ini tuh kita mengadopsi rasa atau mood resortnya lah. Karena kita kan dari Jakarta nih sudah kerja dan kita pulang ke rumah udah capek gitu ya. Jadi kita mau buat satu konsep bahwa kita masuk satu rumah itu berasa relaxing, santai, menikmati alam juga, menikmati keterbukaan, dan suasananya mungkin lebih dingin lah ya, lebih dingin. Jadi kita bisa menikmati udara tanpa AC, dapat udara terbuka. Kemudian di lingkungan juga ada clubhouse, ada jogging track, kita bisa beraktivitas lah. Jadi sehingga rumah ini menyesuaikan dengan
dengan suasana resort itu gitu. Kita mau coba membuat orang tuh santai di rumah, benar-benar bisa menikmati gitu. Untuk tampak bentuk bangunan secara keseluruhan, kita memang kepingin rumah ini terlihat tetap modern, karena modern itu akan bertahan cukup lama menurut kita. Jadi unsur-unsur yang kita pakai di tampak pun lebih bahan-bahan natural gitu ya, seperti penampakan seperti kayu, elemen kayu gitu ya. Kemudian ada juga batu bata natural di bagian bawah, itu menjadikan aksen warna gelap. Kemudian atapnya kita buat sangat rapi, sangat simple, sehingga dia berkesan minimalis. Tapi rumah ini nggak minimalis, tetap tropis gitu ya. Saya harapkan dengan style ini, apalagi milenial mungkin akan sangat menyukai dengan istilah modern ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang sudah di luar milenial pun bisa mengadopsi desain ini, karena dia itu masih ada kesan resortnya gitu. Saya handle proyek ini cukup menarik karena dari awal permintaan klien tuh kita mendapat kebebasan untuk mendevelop sesuai target market yang akan menikmati rumah ini. Oke, setelah kita jelaskan rumah, mungkin ini kita akan jelaskan sedikit mengenai fasilitas. Jadi di Telaga Kahuripan untuk klaster terbaru ini dilengkapi dengan clubhouse. Nah, kita bantu untuk desain clubhouse-nya juga. Clubhouse ini cukup spacious ya untuk klaster sebesar ini, dengan building sampai 400 meter square gitu ya. Di sini ada satu gedung serbaguna lah yang bisa dipakai oleh para penghuni buat beraktivitas, misalnya ada acara ulang tahun atau apa. Nah, kemudian kolam renangnya pun kita desain dia bernuansa resort seperti di Bali. Jadi kolam renang ini ada infinity pool ke arah danau gitu, dan sehingga kesan clubhouse ini sangat luas, terbuka ke arah taman dan danau. Secara building kita buat rasa resort itu tetap ada, cuman kita mau menekankan bahwa ini juga punya unsur modern. Jadi kita sebut modern resort lah gitu. Tapi unsur-unsur material natural tetap ada, seperti penampilan kayu, kemudian juga lantai teraso seperti itu. Nah, posisi clubhouse ini ada di depan, bersebelahan dengan entry point gate gitu. Nah, clubhouse ini didesain menjadi satu kesatuan dengan gate, yang mana ini menjadi poin penting yang cukup menarik, karena gate dan clubhouse ini tuh mencerminkan suasana di dalam klaster. Kira-kira itu sih untuk clubhouse dan gate yang sudah kita desain. Oke, mau tahu lebih banyak? Kita dengerin Ferry yuk. Wah, luar biasa sekali ya. Kita udah dengerin semua penjelasan dari mulai Pak Hanoto, lalu CEO kita Pak Ferdiansyah mengenai kedepannya. Juga kita udah dengar juga penjelasan dari master planner-nya Urban Plus, serta desain rumahnya dari Pak Hadi Vincent. Terima kasih. Tentu sekarang kita jadi penasaran gimana cara mendapatkan unit-unitnya. Ya, cara dapetin unit-unitnya gampang kok ya. Bisa datang ke kantor pemasaran kita di sini, dan kita selalu jaga sanitasinya. Atau bisa langsung cari aja izin terpercaya yang selama ini Anda kenal, izin properti terpercaya yang Anda kenal, untuk cari tahu tentang Telaga Kahuripan. Untuk cara bayarnya, kita ada beragam ya. Yang pertama, kita ada cicilan developer sampai dengan 24 kali. Atau kita ada juga KPR, DP 5% bisa dicicil 6 kali. Atau DP 10% dicicil 12 kali. Dan khusus untuk launching, ada KPR DP 10% dicicil sampai dengan 15 kali. Khusus untuk launching ini, kita ada juga promo-promo menarik seperti dapat AC di setiap kamar, di master bathroomnya dapat water heater, serta ada instalasi CCTV dan instalasi smart home. Semuanya lengkap ada di sini. Mau tahu lebih, mau tanya-tanya tentang Telaga Kahuripan, dengerin aja setelah ini ada acara tanya jawab. Tapi sebelum itu, sambil nikmatin suasana, yuk kita nikmatin lagu-lagu di Telaga Kahuripan. Sampai ketemu lagi nanti.